Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi ini Tuhan karuniakan kita lagi hari yang baru untuk melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Jumpa lagi dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di pagi ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi ini kami, umat-Mu, datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kepada kami lagi nafas hidup untuk kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca firman Allah dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 9 demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan, tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus, untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut nama-Mu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlesat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan di Kau sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 9 adalah ungkapan dari seorang pemazmur. Ungkapan hati seorang pemazmur yang sangat merindukan Allah. Dalam bacaan kita dikatakan dalam ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan, tiada berair. Kenapa pemazmur sangat
merindukan Tuhan. Pemazmur sangat merindukan Allah. Karena dalam pengalaman hidup beriman Daud, dia sangat merasakan benar pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Daud menyadari bahwa dia sebagai seorang manusia biasa. Daud menyadari bahwa dia manusia yang lemah. Daud menyadari bahwa dia penuh dengan kekurangan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Daud turun berperang, selalu ada kemenangan. Melawan Goliat sekalipun yang tingginya hampir 3 meter seperti raksasa, Daud menang karena iman kepada Tuhan. Itu pengalaman iman pemazmur, pengalaman iman Daud, sehingga dia merasakan bahwa tanpa Tuhan maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga ketika Daud sudah menjadi panglima perangnya Raja Saul. Daud setiap turun peperangan melawan musuh-musuh Israel selalu pulang dengan kemenangan. Begitu juga Daud ketika dia sudah diurapi menjadi raja untuk menggantikan mertuanya Saul. Ada 2 kesempatan Saul hendak membunuh Daud di istana. Sedang Daud memainkan kecapi, ditombak oleh Saul, dan 2 momen itu tidak ada yang kena. Begitu pula Daud ketika dia menang perang, dikejar oleh Saul dan 3.000 pasukan. Daud bersembunyi di gua, dan Saul masuk ke dalam gua itu untuk buang hajat. Kalau Daud punya niat jahat terhadap Saul, dia sudah bunuh tanpa orang tahu di dalam gua. Tetapi Daud tidak mengapa-apakan Saul. Dia hanya memotong ujung jubah Saul, dan ketika Saul keluar, dia tunjukkan, "Tuan, kalau saya ingin menghabisi Tuan di dalam gua, tidak ada orang yang tahu. Tetapi aku cukup memotong ujung jubah Tuan." Dan Saul pulang dengan sedih. Begitu juga Daud ketika Daud menang perang dan dia berkemah di suatu lembah, dikejar oleh Saul dan 3.000 pasukan untuk dibunuh. Tetapi tengah malam ketika Saul dan 3.000 pasukan sedang tidur, datanglah Daud di tengah-tengah kemah dari Saul. Dia suruh bujangnya, dia suruh ajudannya ambil tombaknya Saul. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, bangun pagi, Daud datang. Dan Daud mengejek Saul, "Tuan, mana 3.000 pasukanmu yang setia? Kalau saya ingin membunuh Tuan, semalam tidak ada orang yang tahu. Ini tombak Tuan, saya ambil." Dikembalikan kepada Saul dan pulang. Saul pulang dengan menangis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah peristiwa-peristiwa penyelamatan Tuhan, peristiwa-peristiwa perlindungan Tuhan bagi Daud, sehingga dalam bacaan kita pagi ini Daud mengungkapkan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair." Itu kerinduan Daud kepada Tuhan. Seperti
haus merindukan atau mencari Tuhan. Tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah kering dan kehausan tiada berair. Begitu rindu pemazmur Daud kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menolong dia. Tuhan selalu melepaskan Daud dari bahaya. Dalam ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Ayat 6, jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlesat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku menyanyikan puji-pujian. Itu Daud sangat rindu kepada Tuhan karena dia merasakan pengalaman perlindungan Tuhan dalam hidupnya yang nyata setiap hari. Ayat 7 mengatakan, saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan Dikau sepanjang jaga malam. Begitu kerinduan Daud kepada Tuhan, kepada Allah yang selalu menyertainya dan menolongnya. Itulah sebabnya dalam ayat 8 Daud berkata, sebab Engkau telah menjadi pertolonganku dan di bawah naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Apa yang Daud alami, kemenangan-kemenangan yang Daud alami, semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kuat, tetapi Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang selalu menyertai saudara dalam kehidupan. Tuhan yang selalu memberikan kemenangan kepada saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagaimana Daud rindu akan Tuhan, maka kita juga adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita dalam langkah hidup kita, seperti pengakuan pemazmur Daud tadi dalam ayat 8, sebab Engkau telah menjadi pertolonganku dan di bawah naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Begitulah orang yang beriman, orang yang percaya bahwa selama perjalanan hidupnya dia selalu dipimpin oleh Tuhan, dia selalu ditolong oleh Tuhan, maka dia selalu rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu rindu akan pimpinan Tuhan, selalu merindukan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, seperti pemazmur Daud yang mengalami kemenangan demi kemenangan karena mengandalkan Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami. Sertai kami, berkati kami, agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.